rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri kini bukan hanya menyedot perhatian publik, tetapi juga telah merembet kemana-mana. Tak main-main, kisah keretakan rumah tangga yang dibalut dugaan perselingkuhan antara Andrew dan Soraya Rashid itu bahkan sampai menyeret nama Randy Kjarnet. Pasalnya, sebagian oknum warganet ikut menuding Randy sebagai salah satu artis pria beristri yang diduga menjalin hubungan gelap dengan Soraya. Kala ditemui awak media belum lama ini, Randy yang kala itu menggandeng sang istri pun akhirnya buka suara dan membantah semuanya. Uniknya, alih-alih terbawa emosi, Randy justru menuturkan doa yang baik kepada Tengku dan Andrew. Lantas, seperti apa tanggapan Lady Nayawan? Serta benarkah pula baik Lady dan Randy memang mengenal sosok Soraya Rashid? Ya kenal teman seprofesional kerja aja sih. Gak mau pusing sih, maksudnya gak mau pusing. Ya memang sadar betul kita sebelumnya pernah punya masalah. Ibaratnya masalah yang kurang lebih kan garis besarnya kayak sama gitu ya. Terus udah semakin dilihat sama orang. Jadi kan kita nggak bisa mengontrol apa yang orang wah ini ya gitu. Jadi biasa aja sih kalau aku, maksudnya ya udah memang udah rumah tangga ini memang keluarga aku ibaratnya udah kelihatan gitu, sudah terlihat gitu di publik. Jadi kalau mau bilang A, B, C, mau dijawab tidak pun gimana, akan ada pro dan kontra, mau dijawab enggak pun akan ada pro dan kontra. Jadi menurut aku ya nggak ngaruh juga sama kita, nggak perlu juga dijawab. Gitu. Kalau kenal mah kenal, jujur aku kenal karena pernah FTV, aku pernah main maksudnya main ke lokasi gitu. Tapi memang kalau akrab, nongkrong bareng, nonton pergi bareng, makan malam bareng itu nggak pernah gitu. Makanya nggak follow-followan gitu, nggak ada kedekatan pertemanan. Tapi kalau kenal tahu ya tahu karena pernah kerja bareng kan. Sebenarnya sih aku nggak mikirin sih. Sebenarnya aku juga ibaratnya gini loh. Gak usah dari pemberitaan itu deh, dari berita aku kemarin sama rumah tangga aku sama Lady aja tuh ibaratnya banyak omongan gak enak juga. Jadi buat aku udah lebih mungkin udah gak mau dengerin orang. Aku fokus sama gimana aku hubungan aku sama Tuhan, sama istri aku, sama anak-anak, sama keluarga. Fokus sama mereka aja. Mau dengerin orang gak ada habisnya. Mau dengerin orang tuh gak akan buat kita jadi lebih baik juga kok. Tetap akan selalu ada pro dan kontra. Akan selalu, maksudnya gini, mau kita berbuat sebaik apapun, berprestasi apapun, akan selalu ada kurang di mata orang. Jadi mendingan kayak ya udah fokusnya sama yang positif aja. Kalau Wah, sama Randy sebenarnya nggak mau bilang apa-apa, cuma kalau ada masalah selalu kita harus punya empati sama orang gitu. Makanya ibaratnya apalagi kita pernah ada di posisi di mana masalah kita tersorot itu kan kalau dihakimin gitu ya, rasanya kayak dihakimin, wah digini cari-cari lagi gitu, itu kan semakin gak nyaman gitu. Apalagi kita kenal juga gitu. Kalau aku sih lebih kayak empati aja, sama-sama ngajakin malah gitu buat yuk kita punya empati yuk gitu. Maksudnya udah deh gitu, kita tuh nggak ada yang jadikan yang pemberitaan yang ada tuh bukan sebagai gosip dan kita menghakimi orang gitu, tapi jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan sampai orang yang kita tunjuk-tunjuk syukurin lo ketawain nanti malah berbalik ke kita gitu. Jadi kalau aku ada empati aja, empati, kita doain gitu, semoga masalahnya bisa ya intinya selesai. Jangan jadi badut yang kita ketawain. Maksudnya kita udah lihat contohnya, udah lihat badutnya, udah diketawain, terus kita ternyata jadi badut yang kita ketawain, itu kan lebih ironis sebenarnya. Cuma kalau misalnya lihat kayak gitu, kenapa tadi benar kata Lady, jangan kita nggak hakiminnya, doain, kasih doa-doa yang terbaik. Maksudnya semuanya selamat, nggak ada ibaratnya kayak doa yang terbaik lah, doa yang terbaik yang kita ibaratnya kita doain yang terbaik buat keluarga kita, sama kita doain kayak buat orang lain juga. Kalau aku sih nggak tahu pokok permasalahannya lebih dalamnya bagaimana gitu ya, jadi nggak bisa komen apa-apa juga gitu, nggak bisa mau super loan karena sejujurnya ya Tengku Dewi itu teman saya gitu ya, kita satu brand bareng, jadi saya nggak bisa gimana ya, nggak bisa yang saya bisa bilang adalah saya turut berempati sama masalah yang terjadi. Semoga masalahnya cepat selesai, semoga dia juga sehat terus sama babynya gitu, dan semoga keluarganya dapat keputusan dan jalan yang terbaik. Di lain sisi, biduk rumah tangga yang dibangun Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri seolah tengah berada di ujung tanduk.
Bagaimana tidak, tekad Tengku Dewi Putri untuk menggugat cerai sang suami nampaknya telah benar-benar bulat. Hal itu bahkan telah mengantarkan Tengku untuk menunjuk pengacara kondang Minola Sebayang sebagai kuasa hukumnya dalam proses sidang cerai nanti. Tak main-main, Tengku Dewi bahkan diyakini akan segera melayangkan gugatan cerainya kepada Pengadilan Agama Cibinong dalam waktu dekat. Lantas benarkah Tengku Dewi sudah berulang kali berkonsultasi dengan Minola sebelum menunjuknya sebagai kuasa hukum? Pertemuan kemarin dengan Tengku Dewi itu kan adalah diawali dengan pembicaraan via telepon, ya. Via telepon, Tengku Dewi berkonsultasi, sharing dengan saya atas masalah yang sedang dihadapinya dengan suaminya Andrew, dan kemudian kita chattingan juga terkait dengan masalah solusi dan opsi-opsi yang kemudian kita tindak lanjuti dengan pertemuan kemarin itu, ya. Nah, dalam pertemuan kemarin itu barulah Tengku Dewi mengatakan dia ingin memilih opsi untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Andrew, ya, dan dia ingin kantor kami yang menanganinya, ya, dan kemarin sudah tanda surat kuasa. Kalau nggak ada halangan, mungkin minggu depan kita sudah bisa daftarkan gugatan tersebut di Pengadilan Agama Cibinong. Buat semuanya, makasih udah datang. Minta doain aja yang terbaik ya. Doain aja yang terbaik. Makasih ya. Saat hamil 7 bulan, ya, karena 2 bulan lagi mungkin akan lahiran, kejadian itu, peristiwa itu terulang kembali gitu loh. Bahkan menjadi suatu berita yang viral gitu ya. Ini yang membuat akhirnya si Dewi sampai kepada suatu kesimpulan, ini kelihatannya sudah nggak mungkin lagi bisa dipertahankan, karena selama 11 tahun kesempatan sudah diberikan tapi Andrew tidak pernah berubah gitu loh. Bahkan tega di saat istrinya sedang hamil masih melakukan suatu perselingkuhan dengan orang lain, dan itu menjadi suatu konsumsi publik hari ini. Itu juga sudah kita tanyakan, ya, dengan kondisi Dewi yang sekarang ini lagi hamil itu, apakah itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi kendala gitu ya. Dewi mengatakan tidak menjadi kendala gitu, karena dia sudah mempersiapkan sesuatunya, lahiran pun mungkin tanpa kehadiran Andrew, gitulah kira-kira intinya. Karena dia merasa bahwa apa yang terjadi hari ini itu sudah berulang-ulang dan terlalu sering, dan itu membuat dia secara mental juga lelah gitu. Sementara dia perlu satu proses yang tenang dalam melahirkan nantinya. Nah, dan kita juga sudah bahas mengenai masalah hukumnya juga, apakah memungkinkan wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, ya, karena nih gugatan akan diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, maka kita melihatnya juga dari perspektif hukum Islam, kan begitu. Nah, ternyata ada pendapat bahwa secara fikih, ya, secara fikih formil tidak menjadi halangan bagi seorang wanita yang sedang hamil untuk mengajukan gugatan kepada suaminya gitu.